Good evening Hackers. Welcome back. Pillow Talks with Rani Sutari balik lagi seperti biasa. Every Thursday 9 to 11 PM kita bakal ngobrolin hal yang seru-seru, yang menarik-menarik, isu yang juga sedang hangat mungkin. Hackers yang mungkin sedang dengerin dan pengen nanti juga nonton, tenang aja, akan hadir juga di YouTube dan Spotify pastinya ya. Dan seperti janji aku minggu lalu, malam hari ini aku kembali ditemani sama Mbak cantik Nabila Ghazani, hipnoterapis dan juga human design reader dan juga energetic healer ya. By the way, malam hari ini kita itu sedang ada di Senopati area, lebih tepatnya di Jalan Gunawarman, di AO Space, dan kita sedang meminjam Stockholm private bar-nya yang super duper nyaman ya. Nyaman banget. Ini berasa homey abis gitu. Santai jadinya ya. Jadi nyaman, kita ngobrol jadi lama nih kan. Nabila balik lagi, terima kasih sudah mau nemenin aku ngobrol-ngobrol lagi di Pillow Talks. Kan kalau minggu lalu itu kita ngobrolinnya tentang energy healing, terus hipnoterapi. Kita kembali ke masa lalu gitu kan untuk memperbaiki diri. Ini sebenarnya kita akan ngomongin tentang hal yang mungkin Hackers juga belum banyak tahu, yaitu tentang human design. Wow, apa tuh? Apa tuh human design gitu kan? Karena kan selama ini kita berpikir tipe-tipe kepribadian ya kita udah bisa tahu sendiri lah ya. Ada yang sekarang kan suka ngecek-ngecek tuh ENFJT dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya human design ini apa sih Nabila? Gimana kamu awalnya bisa kayak wah kayaknya human design ini cocok nih menjadi salah satu profesi. Oke. Jadi sebenarnya berlanjut dari yang kemarin cerita mengenai perjalanan menemukan hipnoterapi yang nggak sengaja, human design pun nggak sengaja juga. Karena waktu itu tujuannya pengen memperdalam teknik hipnoterapi. Waktu itu pengen belajar psikoterapi gitu ya, metode yang lain, dan ternyata di dalam kurikulumnya salah satunya mengajarkan human design. Jadi memang ada yang, ini kurikulumnya justru di dalam ada pelajaran kelasnya, di dalam psikoterapi ada human design-nya, dan ternyata menarik banget gitu. Iya. Sebenarnya human design sendiri itu apa sih? Soalnya kan kalau aku suka googling sendiri gitu. Ini ada bentuk manusia, terus ada kotak-kotak segitiganya, gambar-gambar warna-warna angka-angka. Ini apa sih? Oke ya, ini bentuknya ya. Pasti pertama kali ngelihat bingung sama. Aku juga bingung kayak ini apaan gitu kan, kayak nggak ada satupun di sini yang aku ngerti kenapa bentuk-bentuk angka-angka ini apa. Sebenarnya human design ini simple. Nggak sesimpel itu sih gambar. Awalnya mungkin kayak sesuatu yang asing. Nah tapi sebenarnya simple banget. Intinya human design ini adalah blueprint. Makanya kalau kamu perhatikan chart human design ini dia kayak ada lebih ke mechanical gitu kan, ada garis-garisnya. Ini ibaratnya adalah tubuh kita tapi secara energetiknya, energinya tuh seperti apa, bentuknya seperti ini kalau berdasarkan human design. Nah, human design ini intinya adalah suatu metode, tools untuk kita tahu kepribadian kita tuh, karakter tuh seperti apa. Tapi lebih dalamnya human design ini bukan hanya mengupas sisi consciousnya kita, sifat kita yang kita sadari, tapi juga yang kita nggak sadari. Bagaimana sih energi di tubuh kita ini beroperasi, bagaimana cara pengambilan keputusan, itu yang dijelaskan dalam human design. Jadi peta sebenarnya diri kita lah, peta diri. Kan tadi Nabila bilang ini kayak blueprint kita nih blueprint. gitu. Jadi ibaratnya dari lahir ini kita udah ketahuan sih desain yang ada di dalam tubuh kita. Tapi tadi Nabila juga bilang ini menarik nih, soalnya ini bukan cuma tentang hal yang kelihatan atau yang conscious, tapi yang nggak kita sadari juga itu sebenarnya bisa tercermin atau terlihat dari si human design. Tapi gimana cara taunya human design kita? Caranya mudah, yang penting kamu punya data lahir kamu, terutama jam lahir. Jam lahir ya? Nanti coba cek di akte. Jadi harus pas, menitnya tuh harus pas, harus presisi. Harus fix sampai ke menit-menitnya dan juga lokasi lahir ya? Iya, betul, lokasi lahir dan tanggal lahir. Kenapa? Karena ceritanya ketika kita terlahir ke dunia ini, tubuh kita ini terpengaruh oleh energi yang ada di alam semesta. Terpengaruh juga dengan posisi bumi, matahari, konstelasi yang ada di alam semesta ini mempengaruhi manusia yang ada di bumi gitu. Jadi kita lahir di mana, jam berapa, di kota apa,
energi yang mempengaruhi tubuh kita pun pasti berbeda gitu. Jadi bukan berarti misalnya walaupun tanggal lahirnya sama, jamnya sama, tapi kalau lokasi beda, ini udah pasti bisa beda juga ya hasil dari si human design. Jadi bisa dibilang sebenarnya ini agak-agak mirip dong ya kayak dengan membaca birth chart gitu dengan astrologi. Sebenarnya ada hubungannya nggak sih, Nap? Iya betul. Makanya di sini kalau kamu perhatiin kan ada kayak simbol-simbol planet ya. Planet-planet. Ada planetnya. Jadi salah satu backgroundnya, dasar keilmuan dari si human design ini adalah dari astrologi juga. Nah, tapi selain astrologi juga ada cakranya. Pernah dengar cakra? Iya, karena biasanya ini kan kalau yogini gitu kan yang suka membahas atau mengupas tentang energinya sendiri, pasti ada yang aku tahu ada 7 cakra di dalam tubuh kita ya. Dalam tubuh. Nah, di sini juga memuat cakra-cakra di dalam diri kita, pusat energinya seperti apa. Terus selain dari cakra juga dari namanya I Ching. Ini ilmu dari Cina kuno. Kalau kamu perhatikan di dalam chart ini ada 64 angka. Di dalam cakranya ada 64 angka nih. Angka-angka ini. Nah, tiap angka ini dia punya arti, punya makna. Dan angka-angka ini yang merepresentasikan sifat yang ada di dalam diri kita. Gitu. Jadi tiap orang beda banget. Tiap gitu. orang benar-benar beda. Dan juga cara membacanya memang agak ribet ya, makanya butuh seorang human design reader. Sebenarnya ini yang buat siapa ya? Niat banget bikin kayak begini. Ini pertamanya gimana sih bisa ditemukan? Pertamanya itu foundernya namanya Ra Uru Hu. Dia seorang orang Kanada. Dia seperti mendapatkan ilham. Dia seperti mendapatkan gambaran-gambaran dan akhirnya kemudian dia coba terjemahkan gambaran-gambaran tersebut, ternyata relate dengan tadi astrologi, dari cakra, dari I Ching gitu. Dan human design juga secara saintifiknya itu kan dari ilmu kuno lah. Kalau yang ilmu modernnya itu dari fisika kuantum. Karena benar-benar detail menjelaskan mengenai energi di tubuh kita, bagaimana sih cara beroperasinya secara internal, dan nanti ketika berinteraksi dengan energi dari eksternal, pengaruhnya sejauh apa. Gitu. Berarti memang sebenarnya bukan penjelasannya tuh bukan cuma semata-mata, soalnya kan banyak orang yang juga kayak ngapain sih dengerin astrologi atau baca-baca nih kayak begini, ini kan gak saintifik gitu ya, gak ilmiah, gak bener gitu kan. Padahal sebenarnya justru ngefek banget ya gitu dari angka, lokasi dan tempat kelahiran dan lain-lain. Ini sebenarnya ngefek gitu ke diri kita sendiri. Tapi sebenarnya bisa dibilang kalau si human design ini adalah kayak semacam tes kepribadian atau apa sih, Nab? Dan sebenarnya tuh fungsinya yang paling penting tuh apa? Karena kan tadi Nabila bilang ini angka-angkanya aja di dalamnya tuh ada 64 angka. Dan tadi kita juga ngelihat gitu ada warna-warna di chartnya itu yang menyala, ada yang gak menyala, terus juga garis-garisnya ada yang berwarna dan tidak berwarna. Ini gimana, Nabila? Jadi setiap angka, setiap warna di dalam chart ini punya makna, ada penjelasannya. Gitu. Jadi setiap orang, simpelnya gini deh, kalau kamu perhatikan human design ini kan kayak tubuh manusia nih, si chartnya ya. Kalau kita belajar soal tubuh kita secara fisik kan kita belajar di biologi. Betul. Nah simpelnya, bayangin aja human design ini untuk mempelajari tubuh energi kita yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat, makanya terasa. Tadi kamu bilang ada 7 cakra, katanya malah kalau di human design ada 9 cakranya. Iya, cakra itu yang ini ya, yang bentuknya seperti ini. Ada kotak, ada segitiga terbalik, ini ada 9 cakra totalnya. Nah intinya cakra-cakra ini sebenarnya seperti kalau di tubuh fisik kayak organ. Ada paru-paru, jantung, ada ginjal. Masing-masing punya fungsi dan mereka saling terhubung satu sama lain. Secara tubuh energi juga ada si pusat-pusat energi ini yang disebut dengan cakra. I see. Gitu. Nah jadi ngelihat dari human design, secara human design itu bisa kelihatan gitu ya, Nap ya, dari si cakra-cakra tadi yang mana yang beroperasi dan sebenarnya efeknya apa kalau kita udah tahu nih gitu. Soalnya kan ini bisa kita lihat, ini sebagai contoh ya Hardworkers ya, kita lihat nih sedikit dijelasin mungkin biar Hardworkers mengerti. Tujuannya orang kenapa sih perlu tahu human design? Karena dengan tahu human design, pertama kita jadi kenal diri kita. Bagaimana sih potensi yang tersimpan di dalam diri kita dan bagaimana cara kita untuk lebih bisa mengoptimalkan dan bisa menjadi diri kita yang otentik.
Tujuannya itu. Karena kalau kita sudah kenal, kita tahu gimana cara menghandle diri kita bisa lebih selaras, otomatis ke kehidupan sehari-hari pun juga lebih selaras, lebih lancar. Tujuannya itu. Dan di dalam human design ini, paling simpelnya kita lihat mulainya dari tipe. Ya, di dalam chart ini, kalau kamu sudah masukin data kelahiran, di sini ada tipe nih, paling awal nih. Oh, katanya ada 4 tipe ya? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. Ya memang basicnya 4. Nah di sini kita lihat nih, ada tipenya manifesting generator. Nah 5 tipe ini apa aja? Ada manifestor, ada generator, kemudian ada hybridnya gabungannya yaitu manifesting generator. Kemudian ada projector dan reflektor. Masing-masing tipe ini memiliki cara kerja yang berbeda-beda. Kalau manifestor, peran dia di kehidupan ini adalah untuk bisa memulai, manifest. Menginisiasi, membuka jalan. Inovator, itu tugas dari seorang manifestor. Kemudian ada generator. Generator dari katanya kita lihat generate. Dia memiliki kapasitas energi yang besar. Sehingga dia bisa melakukan eksekusi, dia bisa menjadi doer sebagai pelaksananya. Kalau tadi bukain jalan, ini yang ngejalaninnya. Kemudian ada manifesting generator. Ini merupakan gabungan dari manifestor dan juga generator. Basicnya mesinnya adalah generator, tapi dapat tambahan kualitas dari manifestor. Jadi dia bisa melaksanakan, tapi dia juga bisa memanifestasikan, tapi dengan cara-cara tertentu, tidak seperti manifestor, beda strateginya. Ada projector. Nah kalau projector ini dia projecting, berarti dia bisa mengarahkan, dia bisa membantu mengarahkan energi orang-orang di sekitar untuk bisa mencapai tujuan. Kayak semacam konsultannya gitu ya. Makanya projector ini ketika di dalam suatu kelompok seringkali dia jadi konsultannya, atau dia jadi ketua kelompoknya, atau diminta jadi leader. Karena memang kemampuannya di situ. Yang terakhir ada reflektor. Dia merefleksikan kondisi lingkungan sekitar. Dan ini yang paling langka. Dia sekitar 1% aja di dunia. Karena dia di dalam chartnya dia putih semua. Ini kan kalau ini ada warna-warnanya. Betul. Kalau reflektor dia putih semua nih. Si kotak-kotak segitiganya cakranya dia putih. Nah itu pertanyaan gue juga tuh, Dap. Bedanya apa ketika si cakra-cakranya itu terisi dengan warna sama yang putih? Cakranya putih aja. Jadi karena setiap cakra ini atau energy center ya, kalau di human design kita menggunakan istilahnya energy center. Nah masing-masing center punya fungsi. Kalau yang berwarna kita sebut dengan center yang define. Dia sudah energinya tuh sudah solid, sudah fix, sudah stabil karena dia tertutup. Yang ada warna-warnanya ini berarti dia tertutup. Solid ya. Kalau yang putih dia terbuka, dia open, disebutnya undefined. Jadi kadang orang ketika diliatin gini, hati aku kosong gitu kan. Kadang-kadang pikiran aku kosong. Enggak, sebenarnya bukan kosong tapi open. Dia reseptif, dia mudah terpengaruh dengan energi dari luar, dari eksternal. Kalau yang berwarna, dia konstan memancarkan energinya ke orang-orang sekitar. Gitu. Jadi kalau yang berwarna, dia mempengaruhi. Kalau yang putih, dia menyerap. Terpengaruh. Gitu. Wow, menarik ya. Jadi intinya sebenarnya si human design ini untuk mengenerate-nya tuh bisa dari aplikasi atau dari mana sih? Sekarang udah banyak. Udah banyak ya. Tinggal nanti di googling aja human design. Kalau di handphone juga human design app. Intinya masukin datanya yang akurat. Yang akurat justru datanya ya. Tapi secara pembacaan tuh juga akurat nggak sih? Soalnya kan butuh butuh orang yang sensitif juga ya untuk ngebacain ini. Kalau misalkan tertarik untuk mempelajari lebih dalam, memang disarankan ya belajarlah gitu, ikut kelasnya atau mungkin ikut sesi gitu dengan dianalisa oleh ahlinya gitu. Tapi kalau misalkan ya cuma pengen tahu-tahu aja ya nggak apa-apa. Sekarang informasinya sudah banyak. Gitu. Tapi ketika kamu sudah mendapatkan reading, kamu jadi lebih mengerti bagaimana membaca komponen-komponen ini. Karena kan ini kayak terpecah-pecah kan. Oh ini apa kaitannya dengan bagian ini apa? Gitu.
Berarti sebenarnya si human design ini tidak akan berubah ya? Maksudnya bukan akan tiba-tiba berubah seiring berjalannya waktu kita sudah berevolusi gitu kan sebagai seorang manusia. Enggak ya, jadi ini si human design ini akan terus sama karena kayak tadi gitu sebenarnya kayak ngebaca birth chart gitu ya. Blueprintnya kita, basicnya kita, bawaan lahirnya kita tuh seperti apa, esensinya kita tuh kayak gimana. Ibaratnya bayangin aja human design ini adalah mesin atau energi yang ada di dalam tubuh kita tadi ya. Kalau Nabila bilang kalau secara fisik kita bisa belajar biologi, tapi kan ini ada di dalam tubuh sebagai energi. Jadi kita pelajarinya sih energi dari human design ini. Bisa dengan human design. Wow, tapi sebenarnya ada gak sih kayak fungsi lain dari human design? Karena kan tadi Nabila bilang ini kita harus tahu diri kita, tahu kita fungsinya apa di society gitu kan. Ada lagi gak sih yang bermanfaat atau tujuan dari human design itu sendiri? Yang menurut saya menjadi pembeda yang paling utama human design dengan tes kepribadian yang lain yang ada di luar sana adalah human design bisa menjelaskan mengenai strategi dan cara pengambilan keputusan. Jadi kita tahu bagaimana untuk menavigasi kehidupan kita. Karena yang paling masalah tuh itu kan, ketika kita lahir kan kita nggak tahu mau kemana nih arahnya, ini benar apa enggak gitu. Nah human design bisa provide itu. Dan tiap orang berbeda-beda. Betul. Secara umum kan kita tahu bahwa kita diberitahu bahwa untuk ngambil keputusan itu harus logik, harus diperhitungkan, dipertimbangkan dengan baik. Nah ternyata di human design tuh tidak seperti itu. Tiap orang berbeda. Contohnya ada namanya emotional authority. Ada orang yang ketika dia mau mengambil keputusan, dia perlu bisa mendapatkan kejernihan, ketenangan terlebih dahulu. Jadi gak kebawa emosi. Jangan impulsif, jangan kebawa emosi, dan dia butuh waktu untuk memproses emosi atau perasaannya. Ketika dia sudah melewati naik turun emosinya, ibaratnya diaduk-aduk dulu emosinya, udah tenang, baru ambil keputusan. Oke. Jadi sebenarnya penting untuk kita tahu karena ya tiap hari kan kita mengambil keputusan ya dari keputusan kecil ke keputusan besar. Benar banget nih. Jadi sebenarnya si human design ini juga ada kaitannya dengan mental health kita dong ya, emotional health kita juga sebenarnya. Contohnya kayak ini deh, bagian ini namanya solar plexus. Ini adalah pusat emosi. Segala pengelolaan perasaan, emosi adanya di sini di solar plexus. Di sini warnanya putih, yang artinya open. Jadi emosinya mudah terpengaruh oleh emosi dari luar. I see. Jadinya gimana? Bisa kalau dalam kondisi baiknya dia bisa sangat empati orangnya. Ketika ketemu orang sedih dia merasa sedih. Tapi kalau misalkan dia dalam kondisi lagi nggak oke, dianya nggak sadar, ada orang marah terserap sama tubuh dia bisa lebih marah lagi, malah kebawa marah. Dia orang lain sedih, teman cerita, dia malah tambah sedih. Iya. Gitu. Jadi ini intinya Rockers harus cari tahu dulu ya. Ini bisa googling, bisa bisa dilihat sendiri. Tadi ada beberapa tipenya. Iya, beberapa tipe ya. Kalau di sini boleh dijelasin juga nggak sih sebenarnya setelah tadi udah dapat nih si hasil atau bentuk gambar human design-nya itu mulainya dari mana gitu ya. Mulai membacanya dari mana gitu kan. Nggak pusing. Untuk memulai pertama dari sini dulu, dari tipenya kamu apa yang tadi tipenya dari 5 itu apa. Kemudian lihat ini inner authority. Inner authority ini cara pengambilan keputusan. Kalau tadi saya kasih contoh emotional authority. Nah kalau ini sacral authority. Sacral itu mana bagian yang ini, yang merah kotak ini. Nah sacral ini dia adalah pusat energi, life force di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita mau kerja, kita mau berkarya, energinya tuh dari sacral. Nah si sacral inilah yang jadi pemimpin yang berhak untuk mengambil keputusan. Karena inner authority itu seperti itu. Cara mengambilan keputusan. Nah siapa yang berhak ngambil keputusan? Otoritasnya di siapa? Di sacral. Artinya gimana? Ketika mau ngambil keputusan, merespon tanda-tanda yang ada di sekitar, kemudian nanti coba dirasain di tubuh. Atau disebutnya juga dengan gut feeling. Sensasi di tubuh, di perut, terutama di perut bagian bawah.
Oh, jadi ada alasannya ya kalau mungkin hardworkers di rumah juga kayak ngerasa sedang menimbang-nimbang pengen ngambil sebuah keputusan secara logis sih kayak gue harus mengambil keputusan A, tapi kayaknya secara rasanya perut gue nih gut feeling gue kayaknya yang B deh gitu. Oh, ternyata ini alasannya. Karena sakral, betul. Jadi ibaratnya ketika kita dipaksa melakukan sesuatu yang tidak disukai, si sakralnya nolak. Akhirnya apa? Energinya yang harusnya ibaratnya baterainya ini full dan dia mengalirkan energi, dia nggak mau, jadinya kayak rasanya capek. Gitu. Jadi ternyata ada alasannya juga tuh ya. Berarti ketika lu salah ngambil keputusan, sebenarnya ini tuh ibaratnya udah ada guidance ya, udah ada guidelines-nya. Kita buka aja human design-nya, bacalah gitu sebenarnya. Pahami gitu, dirimu sendiri. Pahami diri lo sendiri. Tapi by the way ini kan kita dari tadi ngomongin energi gitu, ngomongin chakra. Mungkin hardworkers juga kayak what is that gitu kan, karena memang energi itu ada di dalam tubuh gitu. Tapi sebenarnya dengan ada human design atau kita mengetahui tadi energi kita itu sendiri, mungkin gak sih kita kayak memperbaiki, ini balik lagi nih ya, jadi agak nyambung sama episode yang kemarin gitu. Mungkin gak sih dengan human design ini kita justru jadi tahu apa yang salah sama kita di masa lalu dan juga jadi kayak memprediksi ke depannya untuk lebih baik gimana gitu. Nah, apa yang ada di dalam chart human design ini kan bawaannya kita, bawaan ibaratnya orok gitu ya. Bawaan orok gitu, potensinya kita masih potensi. Ketika kita sadar, kita bisa optimalin apa enggak. Betul. Kalau kita nggak sadar, ya dia akan tersimpan aja jadi potensi aja. Nggak kebuka. Nggak kebuka karena lo nggak tahu potensi lo apa. Oh gitu. Jadi ketika kamu tahu, kamu bisa mengoptimalkan. Nah, biasanya klien ketika dia dibacakan human design-nya, dia mulai bisa tuh mengamati, oh ternyata yang harusnya aku tuh orangnya kreatif kok, tapi sekarang nggak kreatif gitu. Aku katanya bisa mengutarakan apa yang aku pikirkan atau aku rasakan, tapi kok aku mendem ya orangnya. Nah itu kan yang harusnya gini, tapi kok gini. Iya. Nah itu dia. Jadi ketika tahu human design dan kita menyadari, oh ternyata bagian ini nih belum optimal. Iya. Kita coba benahi, kita optimalkan. Makanya ini perjalanan. Misalkan kita dikasih bakat untuk bisa jualan. Tapi kalau kita nggak sadar, nggak dilatih, ya hanya sekadar potensi aja. Nggak, akhirnya potensi yang nggak terasa, lo juga nggak bisa mengeluarkan diri lo secara optimal, akhirnya jadi sia-sia juga itu bakat dan potensi terpendam gitu terpendam makanya. Oke, jadi butuhnya si human design ini ternyata ya penting sih, karena memang ngebaca potensi diri, gimana kita benar-benar bisa optimalin diri kita. Ada hal lain gak sih? Tadi kan soalnya kita ngomonginnya masalah energi nih gitu. Jangan-jangan dari human design juga kebaca masalah-masalah kehidupan yang lain gitu, yang berhubungan dengan I don't know perasaan gitu. Nah di human design ada di bagian namanya spleen center. Spleen center. Ini adalah pusat intuisi dan juga pusat ketakutan. Nah kalau ada angka-angka yang berwarna di sini, berarti ada kecenderungan fear di dalam orang tersebut. Banyak insecurities mungkin ya. Contohnya ini, oh dia ada rasa tidak layak. Oh dia ada takut akan masa lalu, dia nggak percayaan sama orang misalkan. Dia takut gagal. Kemudian dia takut untuk bisa speak up. Gitu. Bisa terlihat potensi bahkan bukan hanya secara mental emosi, bahkan sampai fisik juga. Sampai fisik? Ya, karena masing-masing center ini dia terhubung dengan organ tubuh juga. Oh iya ya, tadi secara kan fisik. Kamu bilang chakra itu juga ada hubungannya dengan organ tubuh. Jadi benar-benar si energi itu bukan cuma ngefek ke secara energi aja, mental dan emosional kita. Ternyata secara fisik juga. Jadi bisa jadi si chakra ini mempengaruhi misalnya I don't know, mungkin sakit kepala, sakit jantung gitu. Nah, itu dia. Yang paling banyak zaman sekarang orang tuh apa? Sakit apa? Lambung. GERD ya. Oh gitu. Ya enggak? Iya. Zaman sekarang banyak banget. Kebanyakan stres gak sih? Pusing gitu kepala, bayar tagihan nih kayak hardworkers. Kan? Banyaknya gitu. Nah kita lihat dari sini aja. Ini namanya heart center. Heart center ini adalah pusat ego, keinginan, willingness juga ada di sini. Dia terhubung dengan jantung, kemudian juga sama lambung, kantung empedu juga terhubung nih. Connect-nya sama ini. Oh, I see. Ketika ada imbalance, energinya tidak seimbang di heart center ini,
Ciri-cirinya apa imbalance? Contohnya kelihatan yang harusnya orang ini pede, dia tahu kapasitas dia, tapi kenyataannya dia ternyata nggak pede, dia terlalu banyak janji, dia pengen proving, itu kan imbalance. Karena dia terlalu memaksakan diri, pengen dilihat apa, pengen buktiin diri. Akhirnya apa? Karena energinya tidak seimbang, terlalu dipaksakan, akhirnya terhubunglah dengan organ tubuh. Salah satunya antara jantung atau lambung atau kantung empedu kalau heart center. Dan memang mayoritas orang punya heart center berwarna itu cuman sedikit, sekitar 20 atau 30. Jadi mayoritasnya kan yang putih. Makanya zaman sekarang apalagi yang serba cepat, orang pengen proving, pengen kelihatan ini itu gitu kan, akhirnya kenanya ke sini. Entah jantungan, entah GERD, entah asam lambung, sakit perut aja mulu hidupnya ya. Padahal sih makan lancar, cuma mah gara-gara stres. Itu dia, karena di jadi sini bisa kelihatan dari si human design potensinya juga ya. Masalahnya secara mental, secara fisik juga. Dan ternyata itu bisa termanifestasi di ya itu tubuh tadi fisik. Ya ke organ-organ di dalam tubuh juga. Wow, ngeri juga Hercules. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih dengan kita tahu human design kita tahu di mana letaknya itu berwarna dan mungkin berpotensi menimbulkan penyakit. Sebenarnya jadi ada bagusnya juga sih ya, Nap ya. Jadi preventif, jadi lebih kenal dan tadi kita jadi tahu ketika ini kalau rasa nggak enak gitu kan, kita jadi tahu gimana sih menyelesaikannya. Tuh ya, hati-hati. Jadi silakan Hercules kalau yang yang punya chart seperti ini berarti mungkin ada kemungkinan masalah GERD gitu kan, masalah jantung ketika si heart centernya tadi berwarna gitu ya. Kalau yang putih terutama. Kalau yang berwarna kan dia lebih stabil. Harusnya, cuman mau putih mau berwarna tetap punya potensi. Nah, tergantung kitanya mau gimana, bisa menyeimbangkan atau enggak. Iya. Oke, berarti kita kan tadi udah ngomongin masalah human design ini ternyata ngefeknya banyak nih di secara emosional, mental, bahkan secara fisik juga. Nah, tapi sebenarnya di secara human design ini apakah bisa juga diaplikasiin ke kehidupan sehari-hari? Karena kan tadi Nabila ngomong ini bisa kita pakai untuk mengambil keputusan yang lebih tepat di dalam hidup. Betul. Gimana tuh pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari gitu? Kebanyakan klien datang pengen sesi human design itu mereka pengen tahu apakah mereka tuh udah on track atau enggak. Iya. Apakah pekerjaan yang dilakukan sudah tepat atau tidak. Nah di human design kita bisa lihat di bagian namanya incarnation cross. Ini adalah tema atau tujuan hidup atau misi kehidupan. Hidup lu apa Hercules gitu betul. Ya. Gitu. Jadi human design juga bisa membantu untuk kasih gambaran lah. Apa yang ada di sini semuanya potensi. Tergantung kitanya. Apakah kita mau menjalani atau tidak. Kalau nggak dijalanin gimana? Nanti kerasa di tubuh. Ya tadi ada imbalance tubuh. Ketika tubuh kita ngerasa nggak nyaman itu kan tanda-tanda. Berarti ada sesuatu nih yang nggak pas, nggak balance. Nggak balance. Oke. Jadi sebenarnya dengan human design lo juga jadi tahu gitu. Misalnya gitu. Sebenarnya potensinya dia bakatnya jadi penyanyi sama penari ini gitu ya kan. Tapi dia malah kerja kantoran 9 to 5. Akhirnya stres juga nih gitu ya. Bisa kayak gitu. Jadi makanya penggunaan si human design ini ya bisa diaplikasiin ke kehidupan itu juga ya. Ada lagi nggak sih contoh lainnya? Pengaplikasiannya tuh luas sebenarnya. Pertama kalau untuk pribadi kita jadi kenal diri kita. Akhirnya tuh hidup kita jadi lebih optimal, lebih selaras. Kemudian ketika kita berhubungan dengan orang lain, entah itu relationship dengan pasangan atau dengan anak, ada namanya human design untuk compatibility untuk relationship. Kayaknya aku butuh ini Hercules. Ya. Jadi kalau sebelum lu punya pasangan lo lihat dulu human design. Minta jam lahir dulu gitu ya. Cocok apa enggak gitu. Cocokologi ya. Nah, kalau untuk yang compatibility berarti butuh 2 chart. Nanti 2 chart digabung. Chart kamu misalkan dan pasangan kamu nanti digabung, nanti bentuk chartnya berbeda. Seperti apa? Nanti ada koneksinya atau enggak. Wow, jadi sebenarnya penggunaannya ini ya agak-agak sebenarnya kayak baca astrologi juga gitu ya, Nap ya, benar sih sebenarnya. Jadi memang kayak bisa dilihat blueprintnya, apakah benar-benar nyambung atau enggak gitu. Wow. Jadi nanti kelihatan ini kayaknya potensinya nih, potensi masalahnya di mana letaknya. Karena mungkin cara komunikasi kamu seperti apa, dia seperti apa berbeda. Nah itu kan bisa jadi potensi masalah. Nanti bisa kelihatan. Selain untuk relationship, untuk
anak juga bisa. Untuk parenting. Untuk parenting ini bisa dimulai dari usia bahkan ketika bayinya lahir. Oh ya, itu masih tetap bisa. Karena nanti ketika reading membacakan ke orang tuanya. Jadi membantu orang tua untuk bisa menavigasi anaknya gitu iya, ya. Betul. Jadi bisa by design, living by design anaknya. I see. Jadi udah tahu duluan anaknya nih kayaknya potensinya main sepak bola nih, bukan jadi akuntan gitu kan. Dia memang orangnya kayak generator MG kan dia aktif. Betul. Berarti dia butuh banyak aktivitas fisik. Tapi kalau misalkan anaknya manifestor atau projector atau reflektor, dia mungkin nggak bisa terlalu capek orangnya. Dia butuh kasih jeda dulu untuk recharge dulu gitu. Jadi jangan dijojelin aktivitas banyak banget gitu, kasihan. Wow, jadi ternyata sebenarnya udah bisa dicek dari kecil lahir banget, udah bisa dicek dan akhirnya lu benar-benar bisa live by design. Ini ternyata phrase yang bilang you have to live by your own design. Sebenarnya adalah human design. Ternyata ya. Ada lagi gak sih Nabila selain yang pengen dikasih tahu ke Harakers about human design? Bahkan untuk bisnis, untuk di dalam grup, bahkan untuk branding. Untuk branding? Ya, untuk branding. Kamu punya perusahaan, kamu mau bikin suatu brand, bisa juga cek desainnya. Itu sangat berpengaruh. Ya. Wow, jadi buat Harakers yang mungkin saat ini sedang ingin memulai bisnis dan lain-lain, atau mungkin punya partner di dalam usaha, itu juga bisa dicek di human design juga ya. Betul. Nanti bisa kelihatan mungkin potensi masalahnya di mana, cara menyelesaikannya gimana dan lain-lain. Kalau untuk branding nanti bisa kelihatan cara komunikasinya gimana, brand image-nya seperti apa, visi misinya kelihatan. Oh wow, itu masukin angka lahir apa tuh kalau branding dan kalau perusahaan biasanya melihat dari CEO-nya atau founders-nya. I see. Karena nanti akan terefleksikan ke bagaimana dia menjalankan usahanya kan. Betul. Jadi dilihat CEO-nya biasanya. Oh wow. Atau kalau dari brandnya dari awal bisa kelihatan. Jadi pas kamu sign kontrak apa namanya? Bikin perusahaannya tanggal betul. berapa, jam berapa, di situ bisa dimasukin. Lengkap ya, ternyata buat Harakers ini juga ada insight yang menarik nih, bukan cuma bisa mengetahui tentang keadaan lo secara psikis, secara mental, emosional, fisikal juga, tapi bisa buat lo yang mungkin punya partner bisnis, partner hidup, mungkin bisa terlihat juga semuanya di sini di human design. Wow, keren banget ya. Kalau gitu thank you so much once again buat Nabila Ghasani. Sama-sama, terima kasih. Ngobrolnya seru banget ya. Kalau mungkin Harakers juga penasaran, bingung, Google susah, udah kontak aja Nabila ya. Bilang pengen di human design reading atau mungkin energetic healing juga bisa ya. Thank you so much Nabila udah mau ngobrol-ngobrol di Pillow Talks with Rani Sutari. Buat Harakers yang mungkin tadi sedikit ketinggalan obrolannya, gak apa-apa, tenang aja karena akan hadir di YouTube channelnya Heartake FM, dan juga pastinya bisa di search di Spotify MRA Media. Silakan di search aja Pillow Talks, dan pastinya kita ketemu lagi di hari Kamis depan dari jam 9 sampai jam 11. I would like to say thank you so much juga untuk AO Space yang udah minjemin Stockholm private barnya yang super duper comfy, feels like home banget ya Nap ya. Kalau gitu I will let you sleep for the night. Harakers, have a heart rocking sweet dreams. Bye now. Bye.